Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah salat maghrib Masjid Al Khairat, Bapak Ibu saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita sehingga kita dapat duduk bersama, berkumpul di tempat yang mulia dalam suasana yang mulia. Dan tidak terasa hari demi hari kita lalui, kita semakin mendekati dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka pada malam ini kita akan berbicara tentang risalah menyambut daripada bulan Ramadan. Berjumpa dengan bulan Ramadan ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi luar biasa perjumpaan seorang muslim dengan Ramadan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang besar yang merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, di mana ianya yakni Ramadan adalah merupakan panen daripada kebaikan bagi seorang muslim. Karena ia panen kebaikan, maka seorang muslim harus semangat menyambut daripada bulan Ramadan. Tidak boleh dia loyo, tidak boleh dia berkeluh kesah atau bersedih, akan tetapi dia menyambut Ramadan itu dengan gembira. Gembira dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan atau Allah anugerahkan kepada hamba tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, yakni tentang datangnya daripada bulan Ramadan. Jadi datangnya bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrul mubarakah, kata Rasul. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan yang tetap dan terus bertambah. Jadi berasal dari kata mubarak. Kebaikan yang tetap dan terus bertambah, maka itu adalah keberkahan. Maka ini yang disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menjelang daripada Ramadan, beliau mengingatkan kepada umatnya agar kita jangan lengah, agar kita jangan lalai, sehingga terlupakan keutamaan yang ada di bulan Ramadan sehingga kita malas beribadah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Roghima anfu rajulin, roghima anfu rajulin, roghima anfu rajulin." Sungguh rugi seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia melewatinya, namun dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat menyayangkan kepada umatnya yang lalai, mungkin dalam bahasa kita berleha-leha. Berleha-leha, tidak mau untuk semangat atau giat beribadah di bulan Ramadan. Uji orang Banjar itu pengoler. Nang naran pengoler itu ngalihai. Kalau sudah pengoler itu apa aja jadi koler. Nah, makanya kita harus semangat. Maka harus latih diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Latih diri kita untuk membiasakan kebaikan-kebaikan sebelum masuk di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi ini penting sekali. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap datang bulan Ramadan beliau biasa memberikan kabar gembira kepada umatnya akan betapa pentingnya bulan Ramadan ini. Ada sebuah riwayat, namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah.
riwayat daripada Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, yakni disebutkan bahwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi ini riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, bahwa di bulan Ramadan awalnya itu adalah rahmat. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Ramadan itu bulan rahmat. 10 hari kedua adalah bulan awsatuhu maghfirah, bulan keampunan. Dan 10 hari yang ketiga itu adalah bulan pembebasan daripada api neraka. Namun ini adalah riwayat, sekali lagi riwayat yang lemah, yang sangat lemah, yang tidak bisa diambil pegangan dalil. Yang jelas bahwasanya dari awal sampai akhir Ramadan ada rahmat. Dari awal sampai akhir Ramadan ada keampunan Allah. Dari awal sampai akhir Ramadan ada pembebasan daripada api neraka. Maka semangat kita untuk beramal soleh di dalamnya. Semangat kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena doa di bulan Ramadan baik siang ataupun malamnya ini melahirkan doa yang mustajabah. Doa yang diijabah oleh Allah. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka jangan malas berdoa. Makanya setelah Allah menjelaskan dengan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, difardukan atau diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di tengah-tengah berbicara tentang puasa bulan Ramadan, Allah berfirman, apabila hambaku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta atau berdoa kepadaku, maka katakan bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan hamba itu kalau dia berdoa kepadaku. Nah, ini disebutkan bahwa Allah itu dekat. Jadi apabila kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu mendengar doa kita. Apabila kita menyeru idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku menyeru atau meminta kepadaku, maka katakan aku itu dekat. Yang disebutkan di dalam ayat yang lain min hablil warid. Jadi dekatnya seperti dekat ulat leher itu. Jadi dekat sekali Allah dengan kita. Jadi yakin itu bahwasanya Allah Maha mendengar. Ketika ada salah seorang sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah itu jauh sehingga saya harus berteriak memanggilnya? Ataukah Allah itu dekat sehingga saya harus cukup dengan berbisik-bisik untuk berdoa atasnya, memanggilnya? Maka turunlah ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, maka katakan aku dekat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu senang mendengar doa seorang hamba. Jadi Allah itu senang mendengar doa daripada seorang hamba. Ketika hamba itu berdoa, semakin banyak hamba itu meminta, maka semakin senang Allah itu kepada hamba. Semakin banyak hamba itu meminta, Allah akan beri kepada hamba itu. Dengan catatan kita harus bersangka baik kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan, fal yastajibu li. Hendaklah dia memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka ianya mendapatkan petunjuk. Nah, ini dijelaskan bahwa Allah itu dekat. Di tengah berbicara tentang berpuasa, Allah menjelaskan bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu kita juga banyak berdoa kepada Allah. Karena baik siang ataupun malam di bulan Ramadan melahirkan doa yang mustajabah. Doa yang diijabah oleh Allah. Kalau
di luar daripada bulan Ramadan ada satu waktu, kata Rasul, di mana seorang muslim itu berdoa atau seorang mukmin itu berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kapan waktu itu? Yakni di hari Jumat. Ada waktu siang maupun malam, di satu saat ketika dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah. Kemudian lagi kita mengetahui ada doa diijabah, yakni di sepertiga malam yang akhir. Jadi di sepertiga malam yang akhir. Itu adalah waktu-waktu mustajabah berdoa. Kemudian dijelaskan juga di dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, bahwa waktu mustajab berdoa adalah di waktu antara azan dan iqamah. Maka kita dianjurkan untuk berdoa di waktu-waktu itu, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Akan tetapi ketahuilah bahwa di bulan Ramadan 24 jam ada doa yang mustajabah. Maka mintalah rahmat, mintalah keampunan, mintalah agar diri kita itu terbebas daripada api neraka. Kedua ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau menjelaskan tubtaru abwabul jinan. Maka dibukakan, kata Nabi SAW, pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga itu dibukakan. Terutama abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Maka artinya apa? Di bulan Ramadan orang mudah untuk melakukan kebaikan. Orang mudah untuk melakukan amal soleh. Orang ringan untuk bersedekah. Orang ringan untuk berinfak. Orang ringan untuk bersedekah. Makanya di bulan Ramadan ini ramai, Pak. Infak, amplop, infak, zakat dan sedekah, Pak. Kenapa? Karena orang ringan untuk berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Salahkah? Tidak salah. Karena memang di saat-saat seperti itulah orang yang mudah untuk tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan atau bersedekah, maka di posisi itulah kita juga menganjurkan dia agar dia untuk bersedekah. Jadi ini orang mudah untuk melakukan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian di antara yang disebutkan Rasul, dibukakan pintu-pintu surga, bahwa mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, di bulan Ramadan kita lihat ada wajah-wajah baru yang muncul di masjid. Tapi sekali lagi tidak menyinggung, tapi kita lihat di dalam bulan Ramadan ada orang yang mungkin 11 bulan ketika azan berkumandang lewat-lewat aja di Masjid Al-Khairat. Tapi setelah masuk bulan Ramadan, dia hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara-perkara yang Allah yang menggerakkan daripada hatinya. Allah yang memudahkan. Jadi Allah yang memudahkan. Nah, ini disebutkan bahwa kata Nabi SAW dibukakan pintu-pintu surga. Maka momen-momen penting di bulan Ramadan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, kita berdoa dipertemukan bulan Ramadan tahun ini. Yang kedua, kita tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Apakah ini Ramadan terakhir bagi kita? Maka jangan berangan-angan, Pak. Nanti sudah tua. Karena berapa banyak anak muda yang permisi meninggalkan dunia ini. Tidak kembali lagi ke dunia. Jangan berangan-angan entar besok gitu, Pak. Kalau ada kesempatan berbuat kebaikan pada hari ini, maka lakukanlah. Kalau ada kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh keberkahan di tahun ini, maka giatlah beribadah. Giatlah untuk melakukan amal soleh. Giatlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena berapa banyak Bapak Ibu saudara sekalian, kawan-kawan kita, mohon maaf, tahun ini mungkin sidin gak ada lagi, Pak. Di higa kita sembahyang tarawih. Mungkin sidin gak ada lagi tadarusan Quran bersama kita. Karena di bulan Ramadan, ulun katakan tadi, dimudahkan orang melakukan kebaikan. Tadarus Quran itu yang ngapain di bulan Ramadan, Mas? Betul apa benar lah?
Yang lama itu di bulan Ramadan, Pak. Tapi alhamdulillah juga, Pak, menghidupkan bulan Ramadan itu luar biasa. Namun jadikanlah itu sebagai pelajaran, di luar bulan Ramadan kita juga baca Quran. Jadi di Ramadan baca Quran. Sehingga saking dimudahkan, Pak, tadarusan Quran di bulan Ramadan, wadai lapis datang, Pak. Orang mudah untuk melakukan kebaikan. Nah, itu antar orang tadarusan Quran itu di masjid. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ramadan betul-betul bulan keberkahan, Pak. Bulan keberkahan. Pasar wadai itu marak di bulan Ramadan. Nah, ini bulan keberkahan di bulan Ramadan. Banyak orang mengambil faedah kebaikan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini disebutkan bahwa Allah mudahkan, kata Rasul, dibukakan daripada pintu-pintu surga. Jadi dibukakan pintu-pintu surga. Artinya giatlah untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di malam bulan Ramadan ada penyuruh yang menyeru, wahai pencari kebaikan, maka giatlah bahwa ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, berhentilah melakukan keburukan. Karena ini bulan Ramadan. Kapan lagi kita ingin memperbaiki diri selain daripada di bulan Ramadan dan penuh dengan keberkahan? Mungkin sudah 11 bulan kita banyak bermaksiat kepada Allah. Maka di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ini adalah momen-momen penting bagi kita untuk melakukan kebaikan. Maka raih keampunan Allah di bulan Ramadan. Bagaimana selepas keluar daripada bulan Ramadan kita betul-betul mendapatkan keampunan daripada Allah. Ini disebutkan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya kemaksiatan diperkecil, dibelenggu syaitan. Ini menandakan kemaksiatan diperkecil di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kata Nabi SAW, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Al-Qadar. Yang itu hanya ada pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Yang Rasul mengajarkan, carilah di 10 malam yang akhir daripada malam-malam bulan Ramadan, malam kemuliaan itu. Artinya kita semakin giat di bulan Ramadan. Jangan sampai justru di awal-awal kita semangat, di akhir justru semangat kita mulai kendor. Semangat kita mulai melemah, kita sudah mulai loyo lah untuk beribadah. Kita justru sibuk untuk mempersiapkan hari Lebaran, berhari raya, beli sepatu baru, baju baru, sehingga mal-mal itu penuh di 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Nongkrongnya di mal, bukan di masjid. Nah, ini justru kita lengah. Padahal ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada target kita di bulan Ramadan ini, Bang. Dari awal sampai akhir bulan Ramadan, jangan kita lepas untuk sholat tarawih bersama imam. Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena kalau kita betul-betul menjaga sholat tarawih di belakang imam, dari awal sampai akhir Ramadan, insya Allah kita akan bertemu dengan malam kemuliaan itu. Karena malam kemuliaan disebutkan dalam surah Al-Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan atasnya sampai waktu fajar. Artinya dari maghrib sampai waktu subuh. Dari maghrib sampai waktu subuh. Maka orang yang menjaga dari awal sampai akhir bulan Ramadan, dia bertarawih di belakang imam, maka insya Allah dia akan bertemu dengan malam kemuliaan atau malam Al-Qadar itu. Kalau sehari berlimut, Bab, si Anu dapat Lailatul Qadar. Orang yang menjaga dari awal sampai akhir di bulan Ramadan, malam-malam dia sholat tarawih bersama imam di belakang imam, dia insya Allah akan mendapatkan malam kemuliaan itu. Maka ada target. Bacaan Quran kita pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sedekah kita pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sholat yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. yakni malam kemuliaan atau malam Al-Qadar.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jangan lengah terhadap hal tersebut. Sesungguhnya orang yang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terlalaikan daripada bulan Ramadan ini, mencari kebaikan di bulan Ramadan ini, maka dia adalah orang yang rugi. Jadi orang yang rugi. Dan juga disebutkan, disyariatkan bagi seorang muslim untuk menyambut daripada bulan Ramadan yang mulia, untuk melakukan, membersihkan diri daripada dosa-dosa. Jadi bertaubat kepada Allah. Jadi taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa ini yang melemahkan ibadah. Dosa inilah yang membuat kita tidak semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah. Membersihkan diri, mempersiapkan diri sebelum masuk daripada bulan Ramadan. Dengan berusaha untuk senantiasa membersihkan diri daripada dosa-dosa. Dan bertekad untuk senantiasa melakukan kebaikan di dalamnya. Jadi melakukan kebaikan di dalam daripada bulan Ramadan. Nah, ini luar biasa bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka latih diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kita harus melatih diri kita untuk melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Artinya apa? Antara Ramadan dengan Al-Quran, maka ini hubungannya sangat dekat sekali. Maka sering-seringlah baca Quran di bulan Ramadan. Maka latihan dulu sebelum Ramadan kita baca Quran. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan hanya sambar kuap-kuap mengaji rasa guring aja. Nah ini apa namanya, harus ada latihan, harus ada target. 1 juz misalnya, aku harus 1 juz ini menyelesaikan setiap hari baca Quran di bulan Ramadan. Jadi ada target 1 juz setiap hari. Karena selepas selesai bulan Ramadan, kita telah menghatamkan Al-Quran. Jadi menghatamkan Al-Quran. Jadi ada target. Jangan sampai kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i misalnya, itu menghatamkan Al-Quran beberapa kali hatam misalnya. Atau kayak aku Abang Nurun dulu menghatamkan Quran, itu dalam 1 bulan di bulan Ramadan 5 kali hatam misalnya. Tapi kita kada hatam-hatam baca Quran. Jangankan hatam misalnya, ini 1 juz saja, belum bisa kita menghatamkan 1 juz, menyelesaikan bacaan Quran 1 juz di bulan Ramadan. Maksudnya jadi kita harus semangat. Kemudian dijelaskan bahwa di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, jadi mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana riwayat daripada Imam Bukhari. Nah, ini menandakan bahwa amal soleh di bulan Ramadan ini sangat utama sekali. Sangat utama sekali. Makanya kata Nabi SAW, Allah di bulan Ramadan kal hajjil ma'i, kata Rasul, seperti haji bersamaku pahalanya. Nah, ini juga menandakan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Pahala umrah akan menjadi nilai yang luar biasa ketika diletakkan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, di bulan Ramadan itu kalau kita lihat di televisi itu, yang hari-hari biasa sudah hibak juga Pak. Apalagi di bulan Ramadan, makin hibak lagi Pak. Jadi luar biasa, ini keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Nah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam bulan Ramadan, banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Yang banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang ada di bulan Ramadan. Seperti yang kita sebutkan tadi, sholat tarawih. Kemudian bagaimana keutamaan sholat tarawih bersama imam. Yang disebutkan Nabi SAW, man qama idza qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lailah. Jadi seorang itu sholat bersama imam
sampai imam itu menyelesaikan sholatnya, maka akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Nah, ini juga luar biasa. Di antara keutamaan daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi penuh dengan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat daripada Imam Ahmad, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqasu min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, ini juga luar biasa. Membukakan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membukakan puasa, maka kita niatkan 1 bulan, Pak. Jadi pahalanya akan mendapatkan 1 bulan. Niat membukakan puasa. Meskipun uang yang kita julung misalnya, ini hanya terbatas. Entah itu 1 hari aja habis buka puasa. Namun kita niatkan 1 bulan. Supaya pahala kita terus berkesinambungan sampai 1 bulan. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Jadi meniatkan untuk membukakan orang yang berpuasa. Jadi memberi makan untuk orang yang berbuka. Apakah itu hanya mungkin 1 kotak aqua misalnya. Atau mungkin wadai lapis misalnya. 1 ceper wadai lapis misalnya. Atau hal-hal yang lain. Kita berusaha untuk meraih pahala di bulan Ramadan. Maka ianya akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Namun yang penting bahwa kita harus menjauhi maksiat. Jangan sampai puasa kita nilainya berkurang. Rubba sha'imin laisa lahu siyami. Berapa banyak kata Nabi SAW, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali haus dan lapar. Jadi ini tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya illa ju' wal atas. Kecuali haus dan lapar. Kenapa? Dia berpuasa tapi dia tidak menjaga lisannya. Mungkin entah dia menggunjing orang lain, entah dia menggibah orang lain, entah dia berdusta mungkin. Jadi ingat. Maka ini akan mengurangi nilai daripada pahala daripada puasa kita, atau tidak mendapatkan apa-apa pahalanya meskipun kewajibannya gugur. Meskipun kewajibannya gugur. Kadang kita ini model juga, Pak, di tempat kita seperti yang ulun sebutkan dulu itu, bahwa kadang sidin puasa kuat. Ada pembukaan. Tapi sembahyang nggak ada mau sembahyang, Pak. Ini model juga, Pak. Kita temui itu, Pak, di bulan Ramadan. Jadi ini apa namanya, juga hal-hal yang penting kita harus mempelajari ilmunya. Jadi penting sebelum memasuki bulan Ramadan kita mengetahui ilmunya. Jangan kita di bulan Ramadan tidak mengetahui ilmunya tentang bagaimana berpuasa di bulan Ramadan, karena kita akan kehilangan banyak kebaikan di dalamnya. Jadi kita akan kehilangan banyak kebaikan di dalamnya. Jadi puasa itu dijelaskan itu wajib bagi seorang muslim yang sudah balik. Dan dia berakal dan dia tidak ada ujur untuk melakukannya. Nah, tidak ada ujur. Jadi ini disebutkan bahwa kita harus mengetahui betul-betul. Kemudian juga bahwa puasa ini jangan jadikan alasan. Ini banyak guring, Pak, puasa. Banyak guring ketika puasa. Karena ada riwayat, namun ini riwayat adalah riwayat yang sangat lemah sekali. Ini riwayat yang dhaif, sangat lemah sekali, disebutkan naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya adalah tasbih. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya adalah mustajab. Wa amaluhu mudha'af,
dan pahala amalnya pun akan dilipat gandakan. Nah, ini dicampur-campur dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam hal ini. Nah, ini disebutkan ini adalah riwayat-riwayat yang sangat lemah. Riwayat-riwayat yang sangat lemah. Tidur, kita silakan tidur, tapi dalam kondisi bahwa ada kailulah maksudnya. Mungkin setengah jam sebelum zuhur atau setengah jam sesudah zuhur. Setengah jam sesudah zuhur misalnya. Itu namanya kailulah. Dan kita niat tidur itu adalah untuk menguatkan ibadah pada malam hari. Untuk menguatkan ibadah pada malam hari. Jangan jadikan puasa banyak guring. Timba subuh guring. Sampai jam 11 bangun. Timba zuhur guring buyang. Timba asar membawa sabun mandi ke batang lawan gayung anak mandi. Nah, ini maksudnya bahwa jangan jadikan alasan banyak guring. Semangat kita beribadah, jangan kita kehilangan banyak kebaikan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka sebelum Ramadan kita biasakan diri kita. Setelah subuh kita baca Quran misalnya. Atau setelah subuh kita berzikir. Sampai matahari terbit. Kemudian mungkin kita sholat isyraq atau kita sholat duha. Jadi biasakan itu rutin setiap hari kita melakukan amal-amal seperti itu. Sehingga memasuki bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, sudah terlatih. Jadi setelah masuk bulan Ramadan kita juga giat untuk berzikir. Giat baca Quran selepas daripada sholat subuh. Atau duduk dalam suasana majelis ilmu. Jadi duduk dalam suasana majelis ilmu. Jadi bukan banyak guring dan jangan dijadikan alasan banyak guring itu menjadikan alasan kita koler di dalam beribadah. Jadi koler di dalam beribadah. Maka kita harus semangat untuk beribadah. Kemudian juga ada hal-hal juga yang diajarkan di bulan Ramadan ini penting sekali kita untuk belajar ilmunya. Jadi mengetahui daripada ilmunya di bulan Ramadan. Makanya apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di antara yang diperbanyak di bulan Ramadan adalah meminta ampun. Dan doa yang diajarkan Rasul kepada Ibunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam kemuliaan, apa yang akan aku baca?" Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, mencintai orang yang minta ampun, atau maha pemaaf, mencintai orang minta maaf, maka maafkan kesalahanku, maka ampunilah kesalahanku. Nah, ini juga hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak meminta ampun kepada Allah. Kenapa seseorang itu disiksa di kubur? Disiksa di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketika dia di dunia dia tidak sempat meminta ampun, bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga berujung dia harus menyelesaikan urusannya, membersihkan daripada dosa-dosanya di kubur dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali untuk banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu dosa kita ini banyak sekali. Dosa kita ini banyak. Setiap hari kita melakukan dosa di hadapan Allah. Maka kita harus banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, yang terpenting pula di bulan Ramadan nantinya, sebelum memasuki daripada bulan Ramadan, kita betul-betul belajar fikih Ramadan. Jadi belajar fikih Ramadan, mengetahui bagaimana apa yang diperintahkan, disunahkan, apa yang diwajibkan, apa yang mungkin makruh ketika di bulan Ramadan, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Jadi ini penting sekali kita belajar ilmunya. Jangan kita asal-asalan. Kita tidak mengetahui daripada ilmunya, sehingga kita akan banyak kehilangan kebaikan ketika memasuki daripada bulan Ramadan. Apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa disebutkan al-ilmu
khairun minal amal. Jadi ilmu lebih baik daripada ilmu, khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuk, ilmu yang menjagamu. Wa anta tahrusul mal, dan kamu dan harta kamu yang menjaga. Jadi ini penting, artinya kita belajar ilmunya. Jangan asal-asalan ketika masuk bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Latih diri kita sejak dini untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, sekedar risalah daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul siap betul kondisi fisik kita, jaga kesehatan kita, jaga daripada kebersihan hati kita ketika memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.